Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu dengan mata pelajaran biologi. Sebelumnya itu kita berdoa masing-masing agar ilmu kita yang kita pelajari hari ini berkah di kemudian hari. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Sesudah itu Ibu absen dulu ya. Ketua kelas siapa yang gak hadir? Oh, hadir semua. Baik. Sebelum memulai mata pelajaran kita, Ibu memberikan video, disimak ya videonya. Ini videonya. Ini adalah video tentang virus corona yang ada saat ini. Virus corona ini hanya memiliki materi genetik RNA, bukan DNA. Dan dia itu bisa menular dari percikan air liur ataupun dari pakaian yang telah terkontaminasi oleh dan itu adalah gambaran materi untuk hari ini. Yang pertama itu yang kita bahas adalah tentang judul kita hari ini adalah virus. Dari cabang biologi, ilmu yang mempelajari tentang virus itu adalah virologi. Dari kata viro itu mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang virus. Sebelum masuk ke struktur, macam-macam atau bentuk peranan dari virus, kita masuk dulu ke sejarahnya. Sejarah dari virus. Yang pertama, ada 6 ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer ini melihat bahwa di tumbuhan tembakau itu ada bercak-bercak kuning, dan dia mengatakan itu bercak-bercak kuning itu berasal dari bakteri. Akan tetapi Adolf Meyer ini tidak tahu bahwa itu bukan bakteri. Jadi dia itu mengetahui tumbuhan tembakau itu yang diberi nama mozaik virus. Kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky ini mengatakan bahwa bakteri yang ada pada tumbuhan tembakau itu, mengatakan bahwa itu bakterinya itu disaring oleh penyaring bakteri, kemudian bakterinya itu lolos dari penyaringan bakteri tersebut, dan dia mengatakan bahwa bakteri itu berukuran kecil. Kemudian ada Martinus Bergering. Matrinus ini berkata bahwa
tumbuhan yang bakteri yang ada di tumbuhan tembakau itu bisa bereproduksi. Kemudian ada ilmuwan pada tahun 90-an yang bernama Wendell. Wendell ini mengatakan bahwa semua yang dikatakan Adolf Meyer, Dimitri dan Metrius ini adalah bahwa itu bukan bakteri, akan tetapi itu adalah virus yang bisa yang dapat dikristalkan atau makhluk hidup yang disebut virus. Oke, lanjut ke struktur virus. Struktur virus itu yang pertama adalah virus itu aseluler. Apa itu aseluler? Aseluler itu adalah virus itu tidak memiliki membran inti, kemudian tidak memiliki membran sel, kemudian tidak memiliki nukleus, tidak memiliki juga sitoplasma, dan tidak memiliki organel-organel. Virus itu tidak memiliki membran inti, membran sel, nukleus, sitoplasma, organel-organel, akan tetapi memiliki asam nukleat. Asam nukleatnya ini juga dia hanya memiliki satu. Yang pertama itu hanya satu DNA atau RNA saja. Kemudian virus itu bisa bereproduksi virus ini bisa bereproduksi hanya pada inangnya. Jika tidak ada inangnya, virus ini tidak bisa bereproduksi dan tidak bisa hidup, maka disebut adalah parasit obligate. Kemudian lanjut ke macam-macam virus. Macam-macam virus itu ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk filamen atau benang-benang. Kemudian ada yang berbentuk huruf T. Yang biasa kita kenal itu adalah huruf T, yaitu bakteriofag atau atau virus yang memakan bakteri. Bakteriofag. Bakteriofag itu contohnya gambar dari bakteriofag atau huruf virus yang berbentuk huruf T itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini dan memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah kepala, kemudian ada leher, kemudian ada ekor. Nah, lebih lanjutnya Ibu akan memberikan contohnya seperti ini. Ini itu adalah virus yang berbentuk huruf T atau contohnya itu bakteriofag. Kemudian yang pertama itu ini bagian ini adalah bagian kepala, komponen utamanya adalah bagian kepala, kemudian bagian leher, kemudian ada bagian ekor. Ini adalah ekor.
Nah, di bagian kepala ini terdapat ada kapsid atau selubung protein. Dan ini adalah selubung protein dari komponen kepala. Kemudian di dalam kapsid ini terdapat DNA atau materi genetik, DNA atau RNA. Kemudian ada lehernya, dan di sini ada selubung ekor. Kemudian yang ini namanya ini adalah serabut ekor, bukan kaki dari virus. Ini adalah serabut ekor. Kemudian yang ini adalah jarum penusuk dari virus tersebut. Kemudian ini adalah papan dasar dari virus huruf T ini. Begini bentuknya. Reproduksi virus. Reproduksi virus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada daur litik, kemudian ada daur lisogenik. Nah, Ibu akan memberikan gambar dari daur litik. Ini adalah daur litik, kemudian ini ada daur lisogenik. Nah, kita bahas yang pertama itu daur litik. Yang pertama ada fase absorpsi atau fase penempelan. Nah, di sini virus yang kita maksud di daur litik dan daur lisogenik ini adalah virus obligate. Virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini virus ini kita gambarkan ini adalah bakteri. Nah, di bakteri ini berarti virusnya ini akan menempel pada inangnya atau bakteri ini. Kemudian makanya disebut fase absorpsi atau fase penempelan. Kemudian lanjut ke fase yang kedua, fase injeksi atau fase penetrasi. Di sini virus ini akan kan sesudah fase penempelan, virus yang di sini itu akan mendekati yang namanya tubuh dari bakteri ini. Setelah fase injeksi masuk ke fase eklifase, yang dimana virus yang memiliki materi genetik ini melepaskannya ke tubuh inangnya tersebut, yaitu tubuh dari bakteri yang ditumpangi oleh virus tersebut. Kemudian masuk ke fase sintesis atau fase yang dimana di sini yang dimana virus tersebut sudah masuk. Kemudian sesudah masuk dia ada fase hidrolisis namanya, atau fase yang akan memecah yang namanya litik itu, nanti akhirnya bakalan lisis. Kemudian setelah fase sintesis ada fase replikasi. Fase replikasi ini semua virus yang masuk ke tubuh inang itu belum utuh, belum memiliki materi genetik ataupun belum memiliki ekor ataupun yang lainnya. Kemudian di fase perakitan ini, di sini adalah fase yang
virus tersebut sudah sempurna, sudah ada materi genetik, sudah ada ekor, sudah ada kepala, yang itu adalah dinamakan fase perakitan. Kemudian fase lisis. Fase lisis ini adalah yang dimana virus yang di dalam tubuh inang ini memecahkan dinding dari bakteri atau tubuh inangnya tersebut, kemudian keluar dan bisa memasuki tubuh inang yang lainnya, dan ini yang dinamakan fase lisis atau pecah. Kemudian ada fase lisogenik. Daur lisogenik ini hampir sama daur yang litik, akan tetapi yang membedakannya itu adalah di penggabungan. Di penggabungan ini siklus lisogenik akan ada materi genetik dari bakteri dan materi genetik dari virus ini akan bersatu. Itulah yang dinamakan fase penggabungan. Kemudian di fase penggabungan ini ada fase pembelahan, yang dimana menjadi dua inang, yang dimana inang tersebut memiliki virus yang memiliki materi genetik. Ada materi genetik dari bakteri, ada materi genetik dari virus tersebut, dan di sini ada disebut fase pembelahan. Dan setelah itu sama dengan fase daur litik, yaitu fase eklifase, fase sintesis, replikasi, perakitan, dan yang terakhir adalah fase lisis. Lanjut ke peranan virus. Nah, peranan virus itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu adalah berguna untuk manusia, yaitu vaksin, yang dimana nanti akan menghasilkan antibodi untuk manusia. Itu yang positifnya. Kemudian yang untuk yang negatifnya itu, bisa berdampak pada hewan, tumbuhan, manusia, ataupun bisa juga bakteri. Yang untuk hewan itu misalnya rabies, kemudian apa lagi ya, rabies, dan untuk tumbuhan bisa jadi ke tumbuhan tembakau, jeruk, dan lain-lain. Yang untuk manusia, herpes, kemudian ada influenza yang saat ini, terus COVID-19, dan bakteri itu untuk yang tadi bakteriofag. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Di sini Ibu akan memberikan gambar dari bentuk virus bakteriofag. Nah, yang Ibu suruh maju, Ibu tunjuk maju ya ke depan dan menempelkan ini ke nomor-nomor yang sudah disediakan. Ya, dan ini ya, coba cari yang leher. Dan itu anugerah, cari yang selubung ekor, dan yang kapsid Asad Hakim.
Selesai untuk kuis kita ya. Selesai untuk kuis kita ya, benar semuanya. Di sini adalah kita bahas masing-masing ya. Di sini itu ada materi genetik. Materi genetik dari bakteriofag itu apa? Ya betul, DNA. Kalau untuk virus corona itu materi genetiknya apa? RNA. RNA untuk yang selama ini diketahui ya. Kemudian yang nomor 2 ini apa? Ya betul, ini adalah komponen dari kepala. Kalau yang di sini, kalau ini kan kepala. Kalau yang ini itu, ya benar itu benar. Yang kapsid. Kapsid itu adalah selubung. Ya betul Jani. Selubung protein. Kemudian ini apa? Ya betul. Yang ini? Yang ini ada. Ini apa? Ya ini adalah jarum penusuk. Sepertinya Jani sudah mengerti ya tentang bakteriofag ini. Bagus. Selanjutnya yang tadi itu kelompok yang Ibu Sule tadi itu membuat tugasnya yang pertama itu membuat resitasi resume, sama aja membuat itu tentang atau mengenai virus yang sudah kita bahas. Boleh itu tentang strukturnya, boleh itu virus corona, boleh itu sejarah virusnya. Yang penting itu resume tentang virus. Setelah itu, setelah mengerjakan tugas dari yang Ibu berikan, ada yang sudah siap? Kelompok berapa? Ya, setelah itu dipresentasikan ya. Maju ke depan dari kelompok 1, kemudian sampai kelompok 6. Sekian dari mata pelajaran biologi dengan materi virus. Semoga kita mengerti apa itu virus yang terjadi pada saat ini, dan kita tahu apa itu struktur-strukturnya dan peranan dari virus itu kita tahu. Semoga diberi kesehatan untuk semuanya di pandemi yang sedang berlangsung ini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.